puasa. Yang pertama, ini dengerin Mas Muhib, Mbak Fatimah yang sudah tidur, adik Maulana yang sudah kabur, dan siapapun yang mendengarkan ini sambil layah-layah, sambil tidur, sambil santai di rumah kalau mendengarkan kajian ini. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Ya Mas Muhib, kalau Mas Muhib sengaja mengambil minuman atau makanan kemudian ke belakang atau ke kamar mandi, kok diminum dimakan dengan sengaja, maka batal. Tetapi kalau dilakukan karena lupa, maka tidak batal. Adik sini dengerin kajian bareng-bareng atau di sini nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, jima atau bersenggama. Bersenggama sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memasukkan makanan ke dalam perut. Termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah. Transfusi darah bagi orang yang berpuasa. Membatalkan, ya. Yang keempat, mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluarnya tanpa sengaja. Nih para lelaki perhatikan ya, mengeluarkan air mani dalam keadaan terjaga atau sadar bisa dilakukan karena onani, karena bersentuhan, karena ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Adapun jikalau keluar karena mimpi, itu tidak membatalkan puasa karena keluarnya tidak sengaja. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu keluarnya darah haid atau nifas. Manakala seorang wanita mendapati darah haid atau nifas, batallah puasanya, baik pada pagi hari atau sore hari sebelum terbenam matahari. Yang keenam, sengaja muntah. Ingat, sengaja muntah dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, yaitu rawahul khamsah illan Nasa'i. Man dzara'ahu ghalabahu alqai'u falaysa 'alaihi qada'un. Barang siapa muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib qada'. Wa man istaqa'a 'amdan, sedang barang siapa yang muntah dengan sengaja, fa 'alaihil qada'u, maka wajib qada'. Ya. Man dzara'ahu ghalabahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan fa 'alaihil qada'. Rawahul khamsah illan Nasa'i. Yang ketujuh yang membatalkan puasa. Saat itu dia puasa, waktu itu dia puasa, tapi saat itu dia murtad dari Islam. Ya, semoga Allah melindungi kita dari murtad. Jangan sampai kita murtad ya. Perbuatan ini menghapuskan segala amal kebaikan. Jadi saat dia puasa kok kemudian murtad, maka batallah puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum, niscaya lenyaplah dari mereka makanu ya'malun, amalan yang telah mereka kerjakan. Ini bagi orang-orang yang murtad. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Tidak batal puasa orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena tidak tahu. Ya, jadi hal-hal 7 tadi itu ya, ini kan membatalkan puasa. Tetapi kalau dilakukan sama orang yang tidak tahu, kemudian yang kedua orang yang lupa atau orang yang dipaksa, maka tidak menjadi masalah, tidak batal. Gitu. Misalkan makan dan minum dengan sengaja, batal gak? Mas Moyeb, batal gak puasanya? Batal. Tapi kalau dikerjakan karena lupa atau nggak tahu, itu ndak masalah. Kalau nggak tahu, lupa,
dipaksa itu tidak batal. Kemudian jima nggak mungkin ini orang nggak sadar, orang nggak tahu, orang lupa. Tapi bisa saja dipaksa. Dipaksa kalau tidak melakukan maka anak-anaknya akan dibunuh atau ibunya akan dibunuh, bapaknya akan dibunuh misalkan. Dipaksa sama penjahat, sama teroris, sama orang-orang yang akan menyakiti keluarganya. Kamu harus berjima, kamu harus bersenggama, padahal posisinya sedang puasa. Maka diperbolehkan. Artinya bukan, maka tidak membatalkan puasa, bukan diperbolehkan tapi tidak membatalkan puasanya. Karena tidak dilakukan dengan sengaja. Ya, ada 3 ya. Pertama, dilakukan karena ketidaktahuan. Yang kedua, dilakukan karena lupa. Yang ketiga, dilakukan karena dipaksa. Ini tidak membatalkan. Contoh lain, memasukkan makanan ke dalam perut. Ya. Kalau ini dilakukan secara sengaja batal. Tapi kalau karena tidak tahu, karena lupa, karena terpaksa atau dipaksa, boleh. Dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya, kewajiban orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa itu Mas Muhib, Mbak Fatimah, Dede Maulana, wajib menjauhkan diri dari perbuatan dusta. Dusta itu artinya berbohong. Nggak boleh bohong. Selanjutnya, gibah, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga, namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Contoh, Mas Muhib mengadu domba kepada adik dan Mbak Fatimah. Biar adik Maulana sama Mbak Fatimah bertengkar. Itu tidak boleh. Namimah namanya, mengadu domba. Dan itu harus kita jauhkan. Wajib kita jauhkan perbuatan itu. Oke. Selanjutnya, laknat. Yaitu mendoakan orang dijauhkan dari rahmat Allah. Contohnya, ya Allah, jangan kau turunkan rahmatmu kepada Mas Muhib. Ini nggak boleh. Ya, jangan sampai itu adalah sesuatu yang kita wajib jauhkan. Oke, selanjutnya mencaci maki. Mas Muhib itu kata adik, dasar apa gitu ya. Pokoknya mengejek, itu nggak boleh. Makanya harus menjaga semuanya. Hendaklah ia menjaga telinga. Mas Muhib itu harus menjaga telinga dari kata-kata yang tidak baik. Maka yang baik adalah dengarkan qiraatul Quran, dengarkan zikir-zikir yang kita lakukan bersama. Dengarkan sesuatu yang baik, baik melalui MP3 atau TV yang Mas Muhib sering dengarkan. Nah, juga mata dijaga, lidahnya dijaga, jangan asal jeplak, jangan asal bicara yang nggak baik. Ini bulan puasa Ramadan, dijaga. Dan jaga perutnya dari segala sesuatu yang diharamkan. Jangan melihat sesuatu yang haram, jangan dengarkan sesuatu yang haram, apalagi makan dan minum yang haram. Walaupun makanan dan minuman itu halal saja, kalau kita makan dengan sengaja batal puasa kita, apalagi makan minum yang haram. Nggak boleh masuk ya. Jangan diulangin lagi kemarin. Mbak Fatimah juga, apalagi Adik Maulana nih. Adik Maulana tahun depan harus mulai latihan puasa Ramadan langsung maghrib. Nggak ada kata zuhur, nggak ada kata asar. Oke. Selanjutnya puasa yang disunahkan. Nah, ini pembahasan sebenarnya di luar pembahasan Ramadan, tapi nggak apa-apa. Biar yang lupa ingat kembali. Disunahkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini dahsyat nanti. Ini ada pembahasan lanjutan nanti ya, bahwa 6 hari setelah Ramadan kalau kita puasa nanti bagaimana gitu ya. Itu puasa bulan Syawal. Yang kedua, 3 hari pada setiap bulan yang afdol, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Artinya setiap bulan itu boleh diambil 3 harinya untuk puasa, tapi afdolnya adalah tanggal 13, 14, dan 15. Dan puasa ini disebut dengan Shaumul Bid. Shaumul Bid. Yang ketiga, puasa sunnah selanjutnya adalah hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. 9, Mas Muhib dengarkan. 9 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Kalau besok ini masuk bulan Dzulhijjah, maka 9 hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu puasa sunnahnya itu puasa sunnah untuk berpuasa. Lebih ditekankan tanggal 9 yaitu hari Arafah. Yang kelima ada hari Asyura tanggal 10 Muharram, ditambah sehari sebelum atau sesudahnya untuk mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya yang mulia serta menyelisihi kaum Yahudi. Masalahnya kaum Yahudi itu tanggal 10 Asyura juga 10 Muharram juga hari Asyura kan, 10 Muharram juga puasa. Hari Asyura namanya, yaitu tanggal 10 Muharram. Maka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka kita disarankan untuk berpuasa sebelumnya atau sesudahnya 1 hari saja. Adik-adik, dengarkan adik. Oke, sekarang sebelum kita tutup kajian Ramadan kita hari ini, ya nanti malam kan, makanya didengerin. Nanti ayah tanya siapa yang puasa, siapa yang tarawih, siapa yang dengerin kajian, nanti dikasih full saya. Dengerin sini. Ya. Ini pesan dan nasihat buat adik-adik semuanya dan para pendengar setia di Ahmad Mustaghfirin Channel. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, manfaatkan dan pergunakan masa hidup kita, kesehatan dan masa muda kita dengan kebaikan sebelum maut datang menjemput. Nih, ya kita yang masih merasa muda, kita masih merasa hidup, kita yang masih merasa sehat, gunakan dengan melakukan kebaikan sebelum datang kematian. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat dalam setiap waktu dari segala dosa dan perbuatan terlarang. Jagalah fardu, adik dengerin, jagalah fardu-fardu Allah dan perintah-perintah Allah, serta jauhilah apa-apa yang diharamkan dan dilarangnya, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya. Jangan sampai kita menunda-nunda tobat, lalu kita pun mati dalam keadaan maksiat dan kita belum sempat bertobat, karena kita tidak tahu apakah kita dapat menjumpai lagi bulan Ramadan mendatang atau tidak. Kita nggak tahu. Maka saat ini kalau kita disampaikan Allah sampai bulan Ramadan, berbahagialah. Nah, wujud syukur berbahagia kita adalah menjalankan Ramadan ini dengan penuh amalan-amalan yang baik. Tidak ada satu jengkal waktu atau waktu sejam, 2 jam, 3 jam yang sia-sia, nggak ada. Kecuali kalau memang kita capek, kita sangat ngantuk sekali, silahkan. Setelah kita sehat kembali, habis tidur, mandi, kita lakukan kembali, entah itu berzikir, membaca Quran atau apapun. Dan yang lebih baik ini sekalian dahsyat ya, hafalan Quran, menghafal Quran walaupun satu hari hanya 1 lembar saja. Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya, Mas Muhib, adik Fatimah, adik Maulana, bersungguh-sungguhlah dalam mengurus keluarga. Nah, ini berarti untuk orang-orang yang sudah dewasa, yaitu Bapak Ibu yang mendengarkan semuanya ini. Bersungguh-sungguhlah dalam mengurus keluarga, mengurus anak-anak, dan mengurus siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita agar mereka taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat kepadanya. Kita, Bapak Ibu semuanya, jadilah suri tauladan yang baik bagi mereka dalam segala bidang, karena kitalah pemimpin mereka dan kita bertanggung jawab atas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan rumah dari segala bentuk kemungkaran, yang kemungkaran tersebut bisa menjadi penghalang kita untuk berzikir, menghalangi kita untuk melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini buat teman-teman yang sibuk mengurus dunia, maka sebaliknya, sibukkan diri dan sibukkan keluarga kita dalam hal yang bermanfaat bagi kita dan mereka. Dan ingatkan mereka
Termasuk kita harus ingat juga, ingatkan mereka, kita semua, agar menjauhkan diri dari hal yang membahayakan mereka, membahayakan kita semua dalam agama, dalam dunia, dan dalam akhirat kita. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk amal yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga juga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya. Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabb. Oke, stop dulu. Kita bareng-bareng ya. Mbak Adik juga, duduk Adik. Nanti yang keras ya, Mas Muhib juga. Ya, demikian khutbah atau ceramah atau kajian Ramadan tahun 2020 pada hari Senin tanggal 4 Ramadan 1441 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 27 April 2020. Dan kita akan bertemu lagi di kajian Ramadan besok dengan judul Qiyam Ramadan. Yuk semuanya. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, kan kami, keluarga kami, kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Mas, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Hadza wa syukran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.